Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nomyang Reni. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat Reguler A 2019. Di sini saya akan melakukan analisis data dengan menentukan mean, median, dan juga modus pada variabel. Mean itu ialah rata-rata atau rata, median nilai tengah, modus ialah nilai yang sering muncul. Baiklah, di sini saya akan menganalisis datanya menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, di sini saya ada data. Nah, di sini kita ubah dulu variabelnya. Pada yang kolom A ini kita ubah menjadi tingkat inteligensi atau disebut juga dengan X1. Kemudian pada yang B ini kita ubah juga menjadi tidak masuk kelas atau yang disebut juga dengan X2. Kemudian pada kolom C ini kita ubah menjadi nilai ujian atau yang disebut dengan variabel Y. Nah, setelah sudah kita checklist semuanya agar datanya terubah seperti ini. Kemudian variabelnya kita klik edit. Nah, di sini di mesertive ini dari yang nominal kita ubah menjadi continuous. Oke, setelah sudah. Nah, kemudian untuk menganalisis atau menentukan mean, median, dan modusnya, yang pertama kita klik analisis, kemudian kita klik exploration, kemudian kita klik descriptive. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu untuk menentukan mean, median, dan modus pada setiap variabel, maka kita akan masukkan satu persatu variabel ini ke dalam kotak variabel yang ini. Kemudian X1 kita masukkan ke variabel. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, begitu pula selanjutnya X2 dan Y kita pindahkan ke kolom variabel. Di sini sudah terlihat hasil dari mean, median dari masing-masing variabel, namun belum terdapat modusnya. Nah, untuk mengetahui atau mencari modusnya, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik statistik, kemudian kita pilih pada central tendensi, kita centang pada kolom mode. Maka akan muncul modusnya. Nah, di variabel pertama atau X1 diketahui bahwa minnya yaitu 70,7, kemudian mediannya 75, kemudian modusnya ada 65,0. Nah, sedangkan pada variabel kedua atau atau X2 dapat kita ketahui bahwa minnya 4,00, mediannya 4, kemudian modusnya 3,00. Kemudian pada variabel Y diketahui bahwa
Minnya 84,1, kemudian mediannya 85, kemudian modusnya 75,0. Selanjutnya, saya akan melakukan uji persyaratan normalitas, multikolinearitas, dan homoskedistisitas pada model regresi. Nah, di sini saya akan melakukan analisis. Kita klik kembali analisis, kemudian kita klik yang pada kolom exploration ini, kita klik scatter plot, yang dimana pengujian linearitas ini untuk memastikan baik itu X1 dan Y maupun X2 dan Y adalah linear. Kemudian di sini saya menggunakan scatter plot yang pertama untuk menentukan linearitas pada X1 dan Y. Dan kita masukkan tingkat inteligensi X atau X1 ini kepada X axis, kita pindahkan, kemudian nilai ujian Y pada Y axis. Maka hasilnya akan muncul seperti grafik ini. Untuk melihat linearnya pada regresi line ini, kita pilih linear. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai X2 dan Y-nya, maka kita akan melakukan scatter plot kembali. Nah, yang mana kita klik kembali di exploration, kita klik scatter plot. Nah, kemudian kita masukkan X2 kepada X-axis, kemudian nilai Y kepada Y-axis. Dan juga kita klik seperti tadi pada regression line, kita klik linear, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, hasil dari uji linearnya sudah dapat kita lihat, ya. Ini scatter plotnya tadi. Nah, untuk menentukan uji normalitas, multikolinearitas, dan homoskedistisitas, kita menggunakan analisis regresi linear ganda. Nah, di sini kita klik analisis, kita klik regression, kemudian kita pilih linear regression. Ya, maka akan muncul seperti ini, seperti yang ada pada layar. Kemudian di sini nilai ujian ada variabel Y kita masukkan kepada dependent variable. Kemudian tingkat inteligensi X1 dan tingkat inteligensi dan tidak masuk kelas kita masukkan ke covariates. Seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya pada model builder ini kita pada blok 1 kita hanya menggunakan tingkat inteligensi saja. Ini kita kembangkan dulu. Nah, selanjutnya kita klik new block. Kemudian ada blok 2. Nah, pada blok 2 ini kita masukkanlah tingkat inteligensi X1 dan juga tingkat inteligensi X2. Oke. Di sini kita menggunakan dua model, yaitu model pertama untuk tingkat inteligensi X1, kemudian untuk model kedua yaitu tingkat inteligensi dan juga tidak masuk kelas. Selanjutnya pada assumption checks ini kita centang pada collinearity statistik, normality test, QQ plot of residual plots, dan pada data summary kita klik Cook-Scan.
maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian pada model feed ini kita centang pada IEC, BIC, dan kemudian pada overall model test kita centang pada F-test. Kemudian pada model koefisien kita klik pada omnibus test kita klik ANOVA test. Kemudian pada estimate kita klik koefisien internal. Kemudian pada standar estimate kita klik standar estimate-nya. Maka nanti hasilnya akan seperti tampak yang di layar ini. Berikutnya, nah inilah hasil dari uji regresi linear berganda seperti yang dapat kita lihat di layar. Selanjutnya untuk menentukan uji normalitas. Bisa kita lihat pada tabel assumption checks ini. Nah, di sini ada normality test yang dimana nilai P itu 0,217 yang artinya maka P itu lebih besar dari 0,05. Jadi uji asumsi normalitas terpenuhi yang mana nilai P lebih besar daripada 0,05 dan pada QQ plot, ini dia QQ plotnya, dapat kita lihat grafiknya. Yang mana pada grafik ini menggambarkan sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Selanjutnya, untuk melakukan uji multikolinearitas, kita bisa lihat pada assumption checks. Pada assumption checks dapat kita lihat pada collinearity statistik, yang mana di sini pada uji koliniaritas statistik ini, pada uji koliniaritas model persamaan regresi mengharuskan tidak boleh ada korelasi antar prediktor antara X1 dan juga X2. Kemudian kriteria dari pengujian multikolinearitas ini, VIF-nya lebih kecil daripada 4, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi dapat diinterpretasikan yang dimana nilai VIF ini 2,04 pada tingkat inteligensi F1 dan juga tidak masuk kelas, terdapat nilai VIF-nya itu 2,04. Yang mana VIF ini lebih kecil dari 4, yang artinya tidak menunjukkan tidak terjadinya motivator multikolinearitas, sama juga dengan variabel X, yang dua variabel ini tidak terjadi multikolinearitas, dan model regresi ini dapat diinvestasikan. Nah, untuk melakukan uji homoskedastisitas dapat kita lihat pada grafik residual plots ini. Nah, untuk melakukan uji homoskedastisitas ini, maka yang dapat kita lihat yaitu pada dapat kita lihat pada grafik residual plots. Nah, ini dia grafik residual plots-nya. Grafik residual plots-nya. Nah, pada uji asumsi homoskedisitas yaitu varian dari residual haruslah homogen, yang mana artinya nilai X1, X2 dan Y berubah. Maka konstanta residual tidak boleh berubah. Di sini terlihat bahwa residualnya homogen ditunjukkan oleh grafik dengan sebaran residu yang acak seperti ini. Seperti yang tampak pada grafik residual plot di atas.
Baik, selanjutnya itu untuk melihat pengaruh yang diberikan dari masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah, maka dapat kita lihat dari linear regression. Regression pada model fit measure. Nah, pada model fit measure ini menggunakan dua model regresi, yaitu regresi yang pertama, regresi atau model pertama yaitu hanya menggunakan satu prediktor yaitu tingkat inteligensi, kemudian pada model 2 menggunakan dua prediktor yaitu tingkat inteligensi dan tidak masuk kelas. Nah, berdasarkan dari R pangkat 2 ini, dapat diartikan bahwa model 1 menggambarkan variabel nilai ujiannya itu dapat dijelaskan oleh satu prediktor sebesar 77,8%. Ini dia nilai model pertamanya itu, yaitu R pangkat 2-nya itu sebesar 77,8% atau bisa juga disebut 0,778. Model kedua ini menggambarkan bahwa nilai R pangkat 2-nya yaitu sebesar 86,8%. Nah, berarti pada model kedua ini lebih kompleks dan juga bisa menjelaskan lebih banyak tentang variasi nilai ujian. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari analisis regresi ganda ini yang telah dilakukan tadi, yang pertama itu pada normalitas, uji asumsi normalitas terpenuhi, yang mana tampak pada nilai P-nya ini lebih besar dari 0,05, yang mana hasil nilai P-nya itu yaitu 0,217. Ini dia normality testnya. Dan juga grafik QQ plotnya menggambarkan sebaran residu mengumpul di sekitar garis diagonal. Nah, seperti ini dia QQ plotnya, mengumpul di sekitar garis diagonal. Nah, selanjutnya pada residual plot ini, residual yang homogen ditunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak seperti pada tabel atau grafik ini. Grafik residual plot ini. Nah, kemudian pada Cook distance ini yang ada pada data summary, kita ketahui bahwa nilai min pada Cook's distance ini lebih kecil dari 1, yang menandakan bahwa keberadaan outlet data tidak akan mengganggu garis persamaan regresi. Kemudian pada collinearity statistik ini, model persamaan regresi mengharuskan tidak boleh ada korelasi antar prediktor atau antar X1 dan X2, yang mana nilai VIF-nya ini lebih kecil dari 4, yang artinya menunjukkan bahwa multikolinearitas dan juga model regresi dapat diinterpretasikan. Kemudian untuk model fit measure-nya dapat kita lihat pada model fit ini. Yang pertama, pada model 1 hanya menggunakan satu prediktor yaitu tingkat inteligensi. Nah, kemudian pada model yang kedua menggunakan dua prediktor, tingkat inteligensi menggunakan dua prediktor yaitu tingkat inteligensi dan tidak masuk kelas. Nah, berdasarkan nilai R pangkat 2 ini, dapat diartikan bahwa model 1 pada R pangkat 2-nya menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh satu prediktor sebesar 77,8%. Kemudian pada
Pada model kedua pada nilai R angka 2 menggambarkan bahwa variabel nilai ujian dapat dijelaskan oleh dua prediktor sebesar 86,8%. Berarti dapat kita katakan bahwa model kedua ini lebih kompleks dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang variasi nilai ujian. Pada tabel Omnibus ANOVA Test ini menunjukkan bahwa jumlah pada sum of squares ini tingkat inteligensinya lebih besar dari tingkat masuk kelas tingkat tidak masuk kelas. Berarti variabel tingkat inteligensi ini punya korelasi atau sumbangan yang lebih besar dalam menjelaskan nilai ujian. Selanjutnya, pada model koefisien ini digunakan untuk membuat persamaan garis regresi yang dimana pada kolom estimate ini menunjukkan bahwa intersip koefisien X1 dan koefisien X2. Nah, maka persamaan yang dapat kita buat yaitu persamaan garis regresi Y, berarti Y sama dengan intersip ditambah estimate tingkat inteligensi dikali X1 ditambah estimate dari tidak masuk kelas ini dikali X2, yaitu dapat diketahui yaitu nilai ujian sama dengan estimate dari intercept ini sebesar 53,056 ditambah estimate dari tingkat inteligensi X1 sebesar 0,550 ditambah 0,550, kemudian dikali variabel X1 ditambah estimate dari variabel X2 ini sebesar minus 1,944 dikali variabel X2. Nah, berikutlah persamaan dari garis regresi Y. Selanjutnya, pada variabel tingkat inteligensi nilai P, ini dia, ini nilai P-nya lebih besar dari 0, ini dia tingkat inteligensinya pada nilai P itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa tingkat inteligensinya adalah prediktor yang signifikan. Nah, kemudian pada variabel tidak masuk kelas atau X2 nilai P-nya yaitu lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,014 sehingga tidak masuk kelas juga merupakan prediktor yang signifikan.